Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Sukma Pragaswari dengan NIM 2317041182. Dalam video ini saya akan membahas mengenai salah satu kearifan lokal yang ada di Bali, yaitu penjor dan keterkaitannya dengan Trihitakarana. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara kearifan lokal penjor dengan nilai-nilai Trihitakarana. Penjor adalah batang bambu tinggi dan melengkung yang dihiasi dengan daun kelapa muda yang dibentuk secara khusus. Daun kelapa itu biasanya disebut dengan janur. Penjor yang dihiasi janur dilengkapi dengan hasil-hasil bumi serta kain putih atau kuning yang menjadi ciri khas dari penjor tersebut. Penjor digunakan untuk kebutuhan upacara keagamaan umat Hindu. Sekilas, wujud penjor menyerupai umbul-umbul. Biasanya penjor dibuat setinggi kurang lebih 10 meter yang menggambarkan gunung tertinggi. Penjor di Bali dianggap sebagai persembahan kepada Yang Betara Gunung Agung, tempat bersemayamnya para dewa. Umat Hindu Bali percaya bahwa Gunung Agung merupakan tempat berstananya Yang Betara Putrajaya beserta dewa dan para leluhur. Penjor seyogyanya dipasang tepat pada hari penampahan galungan setelah jam 12 siang. Hal ini bermakna ketika hari raya penampahan galungan, kita sebagai manusia berperang melawan pikiran yang kotor, berperang melawan sifat negatif, serta berperang melawan ego. Setelah berhasil memenangkan peperangan melawan pikiran serta sifat-sifat tersebut, maka sebagai pertanda kemenangan dipasanglah penjor sebagai simbol kemenangan. Trihitakarana terdiri 3 unsur, yaitu parayangan, palemahan, dan juga pawongan. Nah, penjor sendiri memiliki keterkaitan dengan 3 unsur tersebut. Yang pertama, parayangan, yaitu hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Dalam penjor, penjor merupakan simbol persembahan atau ungkapan rasa syukur atas limpahan rahmat, kemakmuran, kesejahteraan, dan keselamatan yang telah diberikan oleh Sang Yang Widiwasa atau Sang Pencipta. Penjor galungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan upacara galungan. Selain itu, penjor juga dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan suci yang melambangkan istana atau tempat bersemayamnya para dewa. Penjor memiliki eteh-eteh atau komponen-komponen yang sangat kompleks, dan setiap komponen tersebut melambangkan atau menyimbolkan para dewa. Yang pertama, ada sampian penjor. Sampian penjor melambangkan Sang Yang Paramasiwa. Biasanya sampian penjor berisikan canang sari serta kuangen sesari solas kepeng. Yang kedua, jajagina dan jajauli. Jajagina dan jajauli merupakan simbol dari Sang Yang Brahma. Yang ketiga, kober putih kuning yang dilengkapi dengan Padma Ongkara. Biasanya menyimbolkan Sang Yang Iswara. Yang keempat, cili atau gegantungan sebagai simbol dari Sang Yang Widyadari. Yang kelima, tamyang merupakan simbol penolak adharma. Yang keenam, ubak abik merupakan simbol dari Sang Yang Raryangon. Yang ketujuh, tebu, yaitu simbol dari Sang Yang Sambu. Yang kedelapan, pala bungkah dan pala gantung, itu melambangkan Sang Yang Wisnu. Yang kesembilan, nyuh atau kelapa melambangkan Sang Yang Rudra. Yang kesepuluh, busung atau ambu melambangkan Sang Yang Mahadewa. Yang ke-11, plawa. Plawa merupakan simbol dari Sang Yang Sangkara. Yang ke-12, Sangga Ardacandra merupakan lambang dari Sang Yang Siwa. Yang ke-13, Banten merupakan lambang dari Sang Yang Sadasiwa. Yang ke-14, Lama merupakan lambang dari Sang Yang Tribhuwana. Serta yang terakhir adalah bambu yang dibungkus dengan kain kasa atau ambu yang melambangkan Sang Yang Maheswara.
Hal ini menyiratkan bahwa penjor merupakan suatu hubungan antara manusia dengan sang pencipta atau dalam Trihita Karana disebut dengan unsur parahyangan. Yang kedua adalah unsur pawongan, yaitu hubungan antara sesama manusia. Dalam proses pembuatan penjor, tentunya melibatkan beberapa orang, mulai dari interaksi memperoleh bambu dan bahan-bahan lainnya, pembuatan ornamen hingga pemasangannya banyak melibatkan interaksi sosial. Dengan demikian, hubungan sosial atau kemasyarakatan yang terbentuk akan semakin kuat dan harmonis. Dengan hal itu, pembuatan penjor menjadi suatu hubungan antar sesama manusia yang biasa disebut dengan unsur pawongan dalam Trihita Karana. Yang ketiga adalah unsur palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam atau lingkungan hidup. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa penjor memiliki banyak sekali eteh-eteh atau ornamen-ornamen yang sebagian besar berasal dari alam atau lingkungan hidup. Nah, dengan memanfaatkan hasil pertanian seperti bambu, kelapa, pala bungkah atau umbi-umbian, dan juga pala gantung atau buah-buahan, semua bahan bersumber dari alam. Mengingat begitu pentingnya bahan ini, tentunya ketersediaannya harus terus dijaga. Oleh karena itu, bahan-bahan tersebut harus selalu dilestarikan. Artinya, tradisi pembuatan penjor ini dapat menggerakkan kita untuk terus melestarikan alam agar bisa terus dimanfaatkan. Salah satunya adalah untuk pembuatan penjor ini. Penjor adalah salah satu dari banyaknya kearifan lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Tradisi pembuatan penjor telah berkembang dari zaman dahulu hingga saat ini. Ternyata, dalam proses pembuatan penjor tersebut, kita secara tidak langsung telah mengimplementasikan nilai-nilai Trihita Karana dalam kehidupan kita, mulai dari rasa bakti kepada Sang Pencipta, bergotong royong dengan sesama manusia, hingga berupaya untuk terus melestarikan alam dan seisinya. Demikian pembahasan saya mengenai kearifan lokal penjor serta kaitannya dengan nilai-nilai Trihita Karana. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.